Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hadi Aufa Ramadan dengan NIM 6670190096. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan 19 jurnal yang sudah saya review, dan pada saat ini saya sedang mengambil judul penelitian yaitu The Phenomenon of Liberal Citizenship in Indonesia Between Challenge and Opportunities, dengan studi kasus yaitu melemahnya kebebasan pers di Indonesia. Maka dari itu langsung saja kita ke jurnal yang pertama. Baik, kita masuk ke jurnal yang pertama dengan judul Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara, dengan penulisnya yaitu bernama Dedi Sahputra. Di sini, penulis menyatakan bahwasannya pengimplementasian hukum pers di Sumatera Utara telah berlangsung secara efektif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi kepada jurnalis di Sumatera Utara. Pengimplementasian hukum pers di Sumatera Utara dalam kasus hukum yang melibatkan jurnalis ataupun lembaga-lembaga pers yang menghasilkan karya atau produk jurnalistik bersisian dengan mengimplementasian produk hukum yang mengatur tentang informasi di media sosial serta aturan hukum pidana. Sepanjang tahun 2019, kasus hukum yang melibatkan wartawan dan atau lembaga pers yang berhadapan dengan hukum karena hasil atau produk jurnalistiknya yang tentunya berada di Sumatera Utara telah menggunakan produk hukum pers. Baik, kita masuk ke jurnal kedua yang berjudul Kebebasan dan Perlindungan Hukum bagi Insan Pers. Dalam hal ini analisis yang dilakukan kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, karya dari Mawardi. Dalam jurnal ini, penulis menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas keprofesiannya, pers menikmati kebebasan atau kemandirian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 2 Undang-Undang Pers yang berbunyi, kemerdekaan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, serta supremasi hukum. Terlepas dari pencapaian kebebasan atau kemerdekaan, pers harus mengikuti nilai-nilai kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesinya. Kemudian, pers dalam menjalankan tugasnya, profesinya itu dilindungi secara hukum, dan kemudian jika terjadi tindakan yang menghalangi tugas pers, dan bahkan jika melakukan tindakan kekerasan terhadap pers, maka akan dijerat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers yakin pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Dan bahkan jika terjadi kekerasan bisa dikenakan pasal berlapis. Di samping Undang-Undang Pers juga dapat dikenakan KUHP dan juga pelaku dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang pengimplementasian hak asasi manusia. Kita masuk ke jurnal yang ketiga dengan judul Kebebasan Pers dalam Perspektif Hukum di Indonesia, karya Meta Lianda. Pada penelitian ini, penulis menyatakan bahwasannya perlindungan hukum terhadap jurnalis merupakan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Ya, karena pada dasarnya pers merupakan pilar utama kemerdekaan pers, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pembukaan Dewan Pers Nomor 5 serta Pasal 8 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 8 disebutkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum di atas merupakan jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, serta peranan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Pers dalam pembukaan Peraturan Dewan Pers Nomor 5 menyatakan dalam menjalankan tugas profesi, jurnalis mutlak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, masyarakat, serta perusahaan pers tersebut. Undang-Undang Pers menambahkan perusahaan pers sebagai salah satu pihak yang wajib harus memberi perlindungan hukum bagi jurnalis. Kemudian penulis pun menjelaskan bahwasannya kemerdekaan berpendapat, berekspresi,
Dan pers merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kebebasan pers, wartawan ataupun jurnalis Indonesia pun menyadari bahwa adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, serta norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, pers dituntut bisa dan harus bersikap profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang RI nomor 40 tahun 99 tentang pers. Kita masuk ke jurnal yang keempat dengan judul Kebebasan Pers, Hukum, dan Perkembangannya, karya dari Herlambang P. Wiratraman. Di sini penulis menyatakan bahwasannya terdapat beberapa tantangan dari kebebasan pers saat ini, dan yang pertama, terdapat pendidikan tinggi hukum belum banyak mengalami perubahan, terutama dominan yang mengajarkan kebebasan pers semata soal pidana atau delik pers. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tulisan ini, mekanisme dan praktek pemidanaan terhadap pers sudah harus dihapuskan, terutama menyangkut karya jurnalistiknya. Penghapusan ini tentu sesuai dengan tren perkembangan hukum dan penegakan hukum di berbagai negara yang sudah mulai menghapus dan tak lagi menggunakan pasal-pasal pidana defamasi. Yang kedua, dalam konteks membangun pers dan kebebasannya secara lebih bertanggung jawab, perlu adanya dorongan mekanisme hukum pers dalam penyelesaiannya. Secara khusus, menggunakan standar hukum pers dan KIJ seperti penggunaan hak jawab, hak koreksi, serta proses mediasi melalui Dewan Pers. Yang ketiga, sekalipun mengarah pada gugatan keperdataan, namun gugatan model ULAP atau singkatan dari Unjustifiable Lawsuits Against Press atau gugatan-gugatan tak layak atau tidak dapat dibenarkan terhadap pers, itu harus sangat tegas dilawan dan sekaligus dijelaskan dalam sistem hukum pers di Indonesia. Kemudian tantangan yang keempat, tidak bisa ditoleransi lagi segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis atau pers. Begitu pula terkait dengan perlunya mematahkan akar impunitas atau kasus kekerasan tersebut. Dalam konteks begitu banyak kekerasan, membiarkan pelaku kejahatan tak tersentuh hukum akan terus menghantui upaya kebebasan pers di tanah air ini. Yang kelima tantangannya yaitu bahwa peran media dalam politik sangatlah berbahaya, ya karena kontrol kekuasaan dalam model demokrasinya itu dapat melemah, sementara sistem hukum kebebasan yang dimanfaatkan dalam kebebasan yang seringkali dikuasai oleh segelintir kuasa. Maka dari itu media akan semakin memperkuat kuasa absolut dan intrusif atas proses-proses demokratisasi. Dan tantangan yang terakhir, yang keenam, sebagaimana yang telah diuraikan, sejumlah tantangan ini tentunya tidak saja berasal dari ancaman negara, namun ancaman itu bisa datang dari dalam, baik jurnalisnya sendiri, editor, pemilik media, bahkan asosiasi yang seharusnya memberikan perlindungan, tapi pada kenyataannya justru mereka tuh ikut serta menyerang para pers. Dan pers pun masih harus terus berhadapan dengan berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, perusakan alat kerja, hingga seringkali terjadinya pembunuhan terhadap para jurnalis yang ingin meliput berita, begitu. Kita masuk ke jurnal yang kelima dengan judul Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam, karya dari Hamdan Daulay. Di sini penulis menyatakan bahwasannya kode etik jurnalistik pada saat ini tuh sebenarnya sudah tergolong longgar dan juga memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi jurnalis. Namun nilai tambah dari kode etik tersebut yang ada pada saat ini masih tetap memiliki komitmen yang tinggi pada nilai etik. Hal ini pun sesuai dengan nilai Islam yang juga memiliki komitmen yang kuat pada nilai kejujuran, kebenaran, serta jangan pernah menyebarkan berita bohong, apalagi sampai menyebarkan fitnah. Walaupun seperti itu, secara teoritis ada kaitan yang begitu erat antara kode etik dengan nilai Islam,
Tapi dalam realitanya tuh masih banyak praktik jurnalistik yang menyimpang dengan dalih kebebasan pers. Begitu banyak media yang menyampaikan berita bohong hingga melakukan pemfitnahan. Tentu ini semua jelas sangat tidak beretika dan bahkan cenderung merusak moral-moral masyarakat, dan inilah tantangan sesungguhnya yang saat ini dihadapi oleh masyarakat jika ditinjau dari perspektif Islam. Yang kemudian di sini penulis pun memberikan solusi bahwa dakwah harus selalu ditingkatkan agar moral masyarakat tidak mengalami kerusakan akibat dari adanya tampilan dari media massa yang bisa dibilang cukup kuat dan mampu menjadi teladan dalam menyajikan berita yang berkualitas sekaligus relevan dengan etika keislaman. Hal inilah yang membuat penulis berharap agar kedepannya tidak disalahgunakan untuk menebar kemaksiatan, melainkan harus bisa diarahkan untuk menyajikan berita yang berkualitas, berani, jujur dalam mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kita masuk ke jurnal yang keenam dengan judul Media Pers dan Negara Keluar dari Hegemoni, karya dari Ashadi Siregar. Di sini penulis menjelaskan bahwasannya kebebasan pers merupakan sebuah norma kultural yang menjadi dasar dari seluruh dimensi kehidupan berpolitik. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selalu mengikuti kebebasan pers akan selalu bersifat multidimensi. Seperti contoh pertanyaannya yaitu apakah tersedia ruang sosial yang bersifat terbuka dan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Kemudian pertanyaan lainnya yaitu lalu apakah sikap dan pendapat warga masyarakat diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan publik, dan pertanyaan-pertanyaan mendasar lainnya. Pertanyaan tersebut sebenarnya hanya bisa dijawab oleh seluruh pihak dalam kehidupan berpolitik dan bukan hanya dijawab oleh pekerja pers. Masalahnya di sini diperlukan pula norma kultural dalam politik yang dapat mendasari kehidupan publik. Norma budaya politik dari sisi hukum misalnya bukan hanya mengatur kehidupan media pers, tapi lebih jauh lagi bahwasannya diperlukan undang-undang yang mengatur kehidupan media pers serta menjamin aspek kehidupan publik, yang diantaranya seperti yang pertama ada aspek yang berkaitan dengan proses fakta publik yang menjadi informasi media massa. Nah, di sini nih perlu melihatnya pada sisi sejauh mana jurnalis dapat terjamin dalam menjalankan kewajibannya dalam mencari fakta yang bersifat publik yang dapat dijadikan informasi media massa. Aspek yang kedua yaitu menyangkut profesi informasi media massa kepada masyarakat, yaitu sejauh mana warga masyarakat dapat terjamin haknya dalam mendapatkan informasi publik yang bersifat objektif, tentunya yang tidak direkayasa oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dan aspek yang ketiga di sini menyangkut proses menyatakan pendapat masyarakat. Nah, pada di sisi ini melihat sejauh mana warga masyarakat terjamin haknya untuk menyatakan pendapat baik dalam bentuk informasi publik maupun estetik yang melalui diversitas media massa, dan pada sisi lainnya yaitu sejauh mana pengelolaan media massa berkewajiban untuk menampung pendapat warga masyarakatnya. Kemudian seluruh aspek pada dasarnya itu bersifat resiprokal antara media massa dengan sumber informasi publik, antara warga masyarakat dan sumber informasi publik, dan juga antara media massa dan warga masyarakat. Untuk ketiga aspek ini dibayangkan adanya undang-undang yang mengatur dan menjamin kebebasan pers. Kemudian dengan norma hukum yang menjadi landasan dalam norma kultural dalam kehidupan publik, diharapkan terwujudnya pers bebas, akuntabilitas publik, dan juga keterbukaan masyarakat. Kemudian di sini sebenarnya nih jurnalis hanya dapat menjawab sebagian yang berkaitan dengan upaya menjalankan pers bebas. Media pers juga sering dianggap memberi pencerahan, yaitu saat warga dapat memiliki pendapat yang dibentuk secara rasional dan diaktualisasikan pula secara rasional. Nah, alam rasionalitas ini merupakan landasan dari kehidupan berpolitik, dan disinilah media pers mengambil tempat yang sangat vital. Karena sejauh mana sih pers mampu memberi pencerahan kepada warga masyarakat yang akan memasuki era keterbukaan dan demokrasi yang menjadi ciri dari civil society. Kita masuk ke jurnal yang ketujuh, yaitu dengan judul Melemahnya Kebebasan Pers di Filipina, karya dari Muhammad Idam Wiryawan, Shakila Mariza, dan juga Siti Setyaningrum. Di sini, penulis menyatakan bahwasannya Duterte sebagai pemimpin negara tidak ambil diam ketika ia mengetahui ada situs berita yang selalu mengkritisi kebijakannya, yang mana tuh sebenarnya kritikan tersebut
bersifat membangun dan ingin meluruskan dari keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Duterte yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Tindakan Duterte tersebut malah didukung oleh putusan pengadilan yang memutuskan bahwa Duterte yang menjadi pemenang, sehingga bisa dilihat secara jelas bahwa di negara Filipina tidak memiliki kebebasan pers yang layak, serta cenderung mengintimidasi jurnalis-jurnalis dalam menyampaikan sebuah kritikan demi untuk menegakkan sebuah demokrasi yang ada. Kita masuk ke jurnal yang ke-8 dengan judul Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden, Urgensi Pengaturan Vis a Vis, Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers, karya dari Priyanter Jaya Hairi. Di sini penulis menyatakan bahwasannya konstruksi pasal mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden atau wakilnya di RUU KUHP sebenarnya itu tidak dapat dikatakan telah menyalahi prinsip HAM terkait hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Argumentasi ini didasarkan pada beberapa hal, yang salah satunya bahwa konstitusi telah menggariskan jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain pula, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum. Maka dari itu, hak atas kebebasan berekspresi harus diikuti dengan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak individu lainnya sesuai dengan hukum, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, termasuk menghormati hak atau nama baik orang lain. Namun demikian terdapat catatan penting yang harus menjadi pertimbangan pembentuk RUU KUHP, bahwa jaminan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers itu masih tetap perlu dipertegas dalam RUU KUHP. Ya, karena kenyataannya yang terjadi di lapangan selama ini masih dirasakan masih minim perlindungan hukum bagi wartawan atau jurnalis saat penegakan hukum terkait norma pasal sejenis atau yang identik dengan pasal terkait dengan penghinaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke jurnal yang ke-9 dengan judul Menyoal Pelaksanaan Kemerdekaan Pers di Indonesia, karya dari Muhammad Syahnan Harahap. Di sini penulis menjelaskan bahwasannya negara Republik Indonesia telah mengakui serta memberikan jaminan perlindungan hukum tentang kemerdekaan pers yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Jika kita tarik dari bunyi pasal 28 tersebut, secara khusus bahwasannya negara itu hendak menegakkan kemerdekaan pers yang bersifat demokratis, berperi kemanusiaan, serta berkeadilan sosial. Namun dalam perjalanan sejarahnya, baik pada masa Orde Lama ataupun Orde Baru, yang masih menjadi kendalanya tuh masih sama, yaitu kendala yuridis serta sosiologis. Lalu kemudian di sini menurut penulis terdapat 6 hal yang perlu diperhatikan sebagai formula untuk mengatasi kendala yuridis dan sosiologis dalam bidang kemerdekaan pers, yang diantaranya yaitu negara hukum yang demokrasi, kemudian hak asasi manusia, pemberdayaan organisasi dan birokrasi, serta pengawasan dan sarana prasarana yang dimana yang saya ketahui bahwasannya sampai sekarang indeksnya masih sangat memprihatinkan karena banyak sekali terjadinya penyalahgunaan dari konsep kemerdekaan pers. Baik, sekarang kita masuk ke jurnal yang 10 dengan judul Penerapan Kebebasan Pers oleh Wartawan di Kota Medan. Di sini penulis menjelaskan bahwasannya kebebasan pers yang diterima oleh jurnalis di Kota Medan masih bisa dibilang layak, karena hal ini mereka melihat dari jurnalisnya saat melakukan peliputan di lapangan bisa dengan bebasnya mencari sebuah berita. Yang berarti di sini jurnalis bisa memahami dengan baik arti dari kebebasan pers dalam mencari serta memperoleh data serta menyebarkan beritanya. Serta mereka juga menegaskan bahwa semua jurnalis, khususnya jurnalis di Kota Medan, telah mengetahui serta memahami dengan baik kode etik jurnalistik. Ya, karena kode etik tersebut merupakan sebuah jaminan bagi mereka dalam melaksanakan tugas di lapangan, serta kode etik tersebut mampu membawa mereka menjadi seorang yang profesional dalam bidangnya. Lalu dengan adanya peraturan jurnalis Indonesia dan aliansi jurnalis independen yang menerapkan bahwa kebebasan pers bagi jurnalis dapat menjalankan kegiatannya secara bebas untuk mencari
memperoleh serta menyebarluaskan beritanya kepada masyarakat. Nah, kedua lembaga ini nih sangat diperlukan oleh jurnalis karena lembaga inilah yang telah membantu mereka dalam hal memantau pekerjaannya saat sedang meliput sebuah berita di lapangan. Serta dalam hal ini lembaga pun memantau para jurnalis agar mereka tidak menerima begitu saja iming-iming yang biasanya tuh berbentuk atau berupa amplop dan juga bingkisan. Sekarang kita masuk ke jurnal yang 11 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber atas Penyalahgunaan Kebebasan Pers, karya dari Wahyu Prabowo dan Indira Swasti Gama Bakti. Di sini, penulis menyatakan bahwasannya perlindungan hukum bagi narasumber terhadap kebebasan pers telah diatur dalam pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu pengaturan mengenai kewajiban koreksi dan hak untuk mengoreksi. Hal ini telah sesuai dengan apa yang telah dialami oleh seseorang yang berinisial IS. Di sini, dia sebagai narasumber telah memakai hak mengenai hak koreksi terhadap media massa yang menyajikan berita tentang pencurian terhadap dirinya, dan pihak media massa pun telah menjalankan kewajiban koreksinya terhadap laporan dari IS atas ketidaknyamanan penyebaran data pribadi IS tersebut. Kemudian, berdasarkan kasus tersebut, penulis pun memberikan saran bahwasannya seharusnya nih pers nasional dalam melakukan penyajian data terhadap berita harus adanya tahapan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak terkait mengenai data berita, data diri, dan lain sebagainya yang menyangkut dirinya sebagai narasumber. Agar kedepannya itu tidak menimbulkan kerugian dari masing-masing pihak, sebab kemerdekaan pers kan merupakan salah satu wujud kedaulatan dari rakyat yang berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, serta supremasi hukum. Baik, sekarang kita masuk ke jurnal yang ke-12 dengan judul Persepsi Mahasiswa Tentang Kebebasan Pers di Indonesia. Karya dari Regina Clara Astrid Sinaga, Noli Aslonda, dan juga John S. Kalangi. Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai persepsi dari mahasiswa mengenai kebebasan pers di Indonesia. Kemudian, penulis di sini mengemukakan bahwasannya kebebasan pers masih benar-benar belum bebas karena seringkali mereka mendapatkan ancaman dan bahkan tidak diperbolehkan melakukan peliputan berita. Yang kemudian kebebasan pers di sini masih belum terrealisasikan dengan baik, namun tetap perlu diapresiasi atas segala bentuk kreativitas dari para pers yang tetap memberikan berita terbaiknya. Kemudian penulis serta mahasiswa di sini pun berharap bahwa semoga pers bisa selalu memberikan informasi yang aktual, faktual, serta berimbang, dan semoga pers bisa diperlakukan dengan adil dan setara dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Di sini pun penulis menjelaskan terdapat beberapa kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh pers. Yang pertama ada dalam hal memberikan pelayanan, pers di sini wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya tanpa dilebih-lebihkan. Kedua, kebebasan pers di sini bisa bertanggung jawab dalam memberikan penerangan yang sesuai dengan informasi yang didapatkan. Ketiga, pers diwajibkan melindungi identitas seseorang dan pers pun berhak mendapatkan perlindungan. Yang keempat, pers memiliki kewajiban untuk menghibur masyarakat lewat pemberitaan baik secara cetak ataupun elektronik, dikarenakan pers memiliki fungsi sebagai sarana hiburan. Dan pertanggungjawaban yang terakhir, pers bertanggung jawab dalam mengatur pemberitaan bahkan dirinya agar tidak ada yang namanya kebablasan dalam melakukan peliputan sebuah berita. Kita masuk ke jurnal yang ke-13 dengan judul Kebebasan Pers dan Kepentingan Publik, karya dari Nyarwi. Dalam artikel ini, penulis mengklaim bahwa sampai saat ini tuh masih terdapat 3 poros utama yang dapat mempengaruhi kebebasan pers. Di antaranya yaitu negara, korporasi atau pasar atau kapital, dan juga masyarakat sipil yang terus mewujud sebagai kekuatan utama yang masih berusaha mengontrol interpretasi kebebasan pers dan juga kepentingan publik. Posisi media itu seringkali terjebak dalam sebuah dilema ya, karena kan mereka berada di tengah tingginya tugas melindungi kepentingan publik. Mereka pun kerap melakukan perilaku yang dapat dipandang sebagai pelanggaran kepentingan pribadi atau pencemaran nama baik, atau bahkan menjadi sasaran hujatan, kejahatan media, melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia baik oleh negara, korporasi ataupun kapital, atau oleh pasar dan masyarakat sipil. Nah, di sini media massa sebagai pilar keempat
demokrasi masih menjadi isu yang problematis. Untayan kepentingan antara kekuasaan negara, modal, dan kurangnya kepentingan masyarakat menuntut, serta hal ini pun wajar karena media menempati posisi dan peran sebagai pilar keempat demokrasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi media, sejauh mana sih media dapat mengimplementasikan konsep kebebasan pers serta kepentingan publik. Kemudian inilah yang masih sulit dijelaskan oleh media tentang posisinya tersebut. Ya kan, karena tadi berada dalam terjebak di dalam sebuah dilema. Kita masuk ke jurnal ke-14 dengan judul Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia. Kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia merupakan dua sisi yang sama. Mereka tuh tidak dapat dipisahkan dan mereka saling bergantung. Yang dimana berarti di sini sebuah sistem besar bisa mempengaruhi subsistem penyusunnya. Sejarah jurnalistik Indonesia telah menunjukkan hubungan timbal balik antara sistem politik dan juga sistem pers. Sistem pers yang otoriter juga cenderung menghasilkan pers yang otoriter, sebagaimana sistem politik yang demokratis akan menghasilkan pers yang bebas, atau arti lainnya yaitu freedom of the press. Tentunya di sini demokrasi tidak dapat berfungsi tanpa adanya pers yang bebas, dan juga kebebasan pers tidak dapat dicapai tanpa adanya sistem demokrasi yang baik. Sekarang kita masuk ke jurnal 15 dengan judul Kebebasan Pers dan Hak Publik, karya dari Acan Mahdi. Nah, di sini artikel ini tuh mencoba mengkaji urgensi kebebasan pers dalam kehidupan masyarakat dengan mencermati konsep kebebasan pers dan mengkaji praktik-praktik kebebasan pers di beberapa negara. Yang kemudian artikel ini menyimpulkan bahwa kebebasan pers merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Maka dari itu, kebebasan pers dalam masyarakat demokratis merupakan perwujudan hak asasi manusia tersebut. Dengan kita membuka keran demokrasi melalui kebebasan pers, kita pun membuka atau memberi kesempatan kepada warga negara untuk mewujudkan hak asasi manusia. Penelitian tentang urgensi kebebasan pers menunjukkan bahwa kebebasan pers sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan hak publiknya seperti partisipasi dalam politik, akses kesehatan dan pendidikan yang baik, serta perlindungan kekuasaan terhadap perilaku menyimpang dan korupsi. Dampak bagi investor, tentu kebebasan pers menjadi jaminan bagi terjadinya penanaman modal. Kemudian sekarang kita masuk ke jurnal ke-16 dengan judul Kebebasan Pers dilihat dari perspektif konflik antara kebebasan dan juga tertib sosial, karya dari Cipta Lesmana. Di sini penulis menyatakan bahwa penggunaan konsep kebebasan pers masih sering berada di dalam situasi konflik antara kebebasan dan juga tatanan sosial serta kebebasan dan kesetaraan. Adanya kecenderungan orang tuh lebih menghargai kebebasan daripada tatanan sosial. Ya, meskipun mereka sebenarnya sadar bahwa tanpa tatanan sosial atau tanpa hukum, kebebasan dapat menjadi sebuah anarkis dan bahkan menghancurkan tatanan sosial yang sangat dibutuhkan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kebebasan pers bersifat mutlak, namun semuanya itu harus mematuhi undang-undang tersebut. Kemudian di sini kebebasan dan tanggung jawab harus digunakan dalam hubungan yang seimbang, sehingga hak pribadi warga negara tidak boleh dikorbankan hanya untuk kebebasan pers. Sekarang kita beralih ke jurnal yang ke-17 dengan judul Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara, refleksi dari 6 negara. Karya dari M. Fajar Shodiq Ramadan dan juga Romel Mashkuri. Di sini penulis menyatakan bahwa peningkatan autokrasi antara lain ditandai dengan menurunnya kebebasan, termasuk juga kebebasan pers. Kebebasan pers dan media ditentukan oleh sejauh mana sih setiap negara menyediakan ruang bagi arus bebas berita dan informasi di masyarakat, yang bergantung pada yang pertama tuh besarnya pengaruh politik seperti intimidasi, penyensoran atau pemaksaan. Yang kedua, langkah-langkah konstitusional dan pengaturan di lingkungan hukum. Dan yang ketiga, independensi keputusan editorial dari kepentingan komersial atau pribadi, atau dalam hal ini yang berarti lingkungan ekonomi. Nah, menjamin kebebasan berekspresi dan informasi diakui sebagai hak asasi manusia
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi dan diundangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi tersebut mengatakan bahwa kebebasan pers merupakan hak universal yang melindungi penyebaran informasi dan gagasan melalui semua media dan tanpa memandang batas. Memang, pemerintah beberapa negara sering melanggar prinsip-prinsip tersebut. Yang kemudian otokrat baru tuh menyediakan lebih banyak alat hukum dengan memperlakukan peraturan media dan informasi baru. Nah, peraturan ini tuh menjadi sarana untuk menekan pers dan media, memperkuat peraturan tentang penyebarluasan informasi dan sengaja dibuat kabur. Nah, kondisi-kondisi seperti ini nih membuat sulit bagi para pers, bahkan setelah puluhan tahun pemerintahan demokratis, untuk menerima begitu saja kebebasan-kebebasan dari para pers. Baik, sekarang kita beralih ke jurnal ke-18 dengan judul Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia, karya dari Satrio Sabto Hadi. Di sini, penulis menyatakan bahwa produk hukum di era reformasi mengenai pers dapat dikatakan sebagai sapu jagatnya nih. Sapu jagat dari kemerdekaan pers di Indonesia setelah sekitar 28 tahun didera pembelengguan oleh rezim Orde Baru. Kenapa bisa dikatakan sapu jagat? Karena undang-undang ini menghapus semua ketentuan represif yang pernah berlaku pada Orde Baru. Misalnya seperti pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999, mereka meniadakan keharusan mengajukan SIUP atau singkatan dari Surat Izin Usaha Penerbitan Pers untuk menerbitkan pers, yang kemudian pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 yang menghilangkan ketentuan sensor dan pemberedelan pers. Lalu selanjutnya pasal 4 ayat 2 serta pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 yang melindungi praktisi pers dengan mengancam hukum pidana 2 tahun penjara atau denda sebesar 500 juta bagi yang menghambat kemerdekaan pers. Nah, pembebasan kegiatan pers dari belenggu rezim Orde Baru ini terdapat tali temalinya dengan realitas produk hukum yang bersifat represif dan konfigurasi politik otoriter yang dirasakan sangat pahit selama 32 tahun pada masa rezim Orde Baru. Berbagai penyempurnaan, penghapusan serta pembuatan nilai baru yang dinilai lebih relevan dengan nilai demokratis dan hukum merupakan antitesis dari keadaan sebelumnya yang membelenggu pers di Indonesia. Kita masuk ke jurnal review yang terakhir, yang ke-19, yaitu dengan judul Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers dalam Penyebaran Informasi di Indonesia, karya dari I. Dewa Gede Agung Mahendra Gautama dan juga I. Wayanovi Purwanto. Jadi pada jurnal ini kebebasan pers dijamin dan dilindungi secara ketat dalam Undang-Undang Pers. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pasal-pasal Undang-Undang Pers yang secara tegas menjamin kebebasan ataupun kemerdekaan dari para pers. Beberapa pasal penting tersebut, misalnya yang pertama ada pasal 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kebebasan pers merupakan perwujudan kedaulatan yang menurut prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Lalu pasal yang kedua yaitu pasal 4 yang menyatakan bahwa kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Nah, dari kedua pasal ini memberikan otoritas yang besar kepada pers. Aturan tentang kebebasan pers harus bermanfaat juga bagi masyarakat karena mereka dapat melihat dan memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah. Berbeda banget nih kalau kita lihat dari zaman Orde Baru, yang dimana pada masa pemerintahan Orde Baru, ketika segala sesuatunya itu dilakukan pers yang melibatkan campur tangan negara, dan pers itu diharuskan hanya memberitakan hal-hal positif dari pemerintahan pada masa Orde Baru. Kemudian penulis memandang bahwasannya kebebasan pers semenjak era reformasi, pers merasakan kebebasannya, namun para pers justru malah mengesampingkan kode etik jurnalistik sehingga terjadi yang namanya eksploitasi serta manipulasi data dalam menyajikan berita. Sehingga dengan hal inilah yang menyebabkan pers ketika meliput berita tuh dapat menyebabkan kerugian terhadap orang baik secara perorangan ataupun kelompok, serta pers lebih menjadikan segi komersial sebagai suatu hal yang utama daripada kualitas dalam mereka menyajikan sebuah berita. Bahkan lebih jauh lagi tuh pers telah mengkhusus pada bisnis semata yang kemudian
menimbulkan terjadinya penyimpangan terhadap kode etik pers untuk kepentingan tertentu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan singkat atau review 19 jurnal terkait dengan judul yang saya ambil, yaitu The Phenomenon of Liberal Citizenship in Indonesia Between Challenges and Opportunities, dengan studi kasus melemahnya kebebasan pers di Indonesia. Sekian dari saya, Hadi Ova Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.